Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Julianti dengan NIM 120119191 akan mempresentasikan tentang pedoman gizi seimbang pada mata kuliah keterampilan berbicara interaktif. Langsung saja kita masuk ke beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian gizi, kemudian alasan pergantian 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang, antum penggizi seimbang, kemudian 4 pilar pedoman gizi seimbang, dan yang terakhir pesan umum pedoman gizi seimbang. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian gizi. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu gizi? Nah, gizi ini merupakan zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Kemudian juga kita sudah menyinggung tentang gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu apa sih? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, maupun status kesehatan. Apabila tubuh kita tidak mendapatkan gizi yang seimbang, pastinya tubuh kita akan menimbulkan berbagai penyakit, misalnya penyakit anemia, hipertensi, jantung koroner, sampai pada diabetes mellitus. Kita juga sudah mengetahui bahwa yang termasuk dalam zat gizi yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Tentunya juga zat-zat makanan ini atau gizi ini memiliki fungsi. Nah, fungsinya itu apa saja sih? Yuk kita langsung lihat. Fungsi dari gizi yaitu sebagai sumber energi dan tenaga pasti. Jika fungsi ini terganggu, pastinya seseorang akan berkurang aktivitasnya karena akan lebih mudah lelah dan mudah lesu. Kemudian menyokong pertumbuhan badannya itu melakukan penambahan sel baru pada sel yang sudah ada atau yang kita sebut degenerasi. Kemudian untuk memelihara jaringan tubuh dan menggantinya yang rusak. Seperti pada halnya ketika kita terluka, tubuh kita akan otomatis membentuk jaringan yang baru untuk menutupi luka kita. Kemudian untuk mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan cairan dalam tubuh seperti keseimbangan air, keseimbangan asam basa, maupun keseimbangan mineral dalam tubuh kita. Kemudian untuk berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit, yaitu sebagai antioksidan dan antibodi. Nah, tadi juga kita sudah menyinggung tentang 4 sehat 5 sempurna. Pastinya juga teman-teman sudah tidak asing dengan istilah 4 sehat 5 sempurna kan? Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa 4 sehat 5 sempurna telah diganti dan dikembangkan menjadi pedoman gizi seimbang yang peraturannya telah diatur pada Undang-Undang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Nah, kenapa sih 4 sehat 5 sempurna itu dikembangkan menjadi pedoman gizi seimbang? Yuk mari kita ketahui apa saja alasannya. Nah, alasan pertama yang mendasari pergantian atau perkembangan 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang itu yaitu pesan kesehatan yang tak beragam. Mungkin kita berpikiran bahwa gizi telah seimbang jika sudah memenuhi prinsip 4 sehat 5 sempurna, yaitu dengan adanya makanan pokok, protein hewani dan nabati, sayur, buah, dan susu sebagai penyempurnanya. Tetapi padahal makanan bukanlah salah satu penentu gizi seimbang. Nah, pada pedoman gizi seimbang ini disebutkan beberapa anjuran jika kita ingin menerapkan pola hidup sehat dengan gizi yang seimbang, yaitu dengan berolahraga secara rutin, menentu porsi makan dalam piring makan kita sendiri, kemudian memantau berat badan kita secara teratur untuk tetap stabil, dan menjaga kebersihan diri serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu susu tidak wajib menjadi pelengkap. Nah, pada persepsi 4 sehat 5 sempurna beranggapan bahwa gizi akan seimbang jika adanya kehadiran susu atau kita sudah mengonsumsi susu, padahal pada menu makanan kita atau pada lauk protein hewani terdapat kandungan yang sama dengan susu. Kemudian alasan selanjutnya yaitu tidak adanya ketentuan porsi makan kita. Prinsip yang lama, tidak adanya ketentuan dan aturan seberapa banyak porsi makanan yang harus kita makan dalam sehari, padahal menentukan porsi makanan akan mencegah kita dari kegemukan dan mencegah kita dari berbagai penyakit kronis. Nah, pada pedoman gizi seimbang ini kita dianjurkan untuk melakukan pembagian porsi makan di dalam piring makanan kita sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu fokus pada variasi bahan makanan. Nah, semakin banyak makanan yang kita makan, maka semakin baik juga kandungan gizinya. Dalam pedoman gizi seimbang kita ditekankan untuk mengonsumsi beragam jenis makanan, yaitu tidak hanya bergantung pada satu makanan pokok saja. Misalnya kita tidak harus memakan nasi, tetapi bisa juga diubah menjadi makan jagung, ubi, bahkan mie sekalipun. Konsumsi air mineral yang terlewatkan, padahal air mineral sangatlah penting bagi tubuh untuk terhindar dari dehidrasi. Pada pedoman gizi seimbang kita dianjurkan untuk meminum setidaknya 8 gelas per hari. Kita sudah menyinggung alasan mengapa digantikannya 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang ini memiliki tujuannya apa? Yaitu untuk konsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan yang normal. Nah, di samping ini juga kita melihat bahwa
adanya tumpeng gizi seimbang. Ini tidak hanya berisi panduan sehat, melainkan juga panduan pola hidup secara keseluruhan. Kita juga bisa melihat bahwa untuk tumpeng gizi seimbang ini dari puncaknya hingga dasarnya akan semakin melebar. Nah, itu mengartikan bahwa semakin besar area tumpeng, maka gizi tersebut akan semakin dibutuhkannya dalam jumlah yang banyak. Kita akan membahas satu persatu lapisan tumpeng gizi seimbang ini, yaitu yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok ini merupakan lapisan terbawah dari tumpeng gizi seimbang dengan gambar adanya jagung, nasi, singkong, dan ubi-ubian. Nah, porsi makanan pokok ini dianjurkan dimakan dalam 3-4 porsi dalam seharinya. Bagian buah dan sayur ini juga kita diwajibkan untuk mengonsumsi dengan banyak, karena pada buah dan sayur ini terkandung vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh, yaitu untuk membantu proses metabolisme tubuh. Nah, untuk anjuran konsumsi sayur itu sebanyak 3-4 porsi dalam satu kali makan, sedangkan untuk buah dianjurkan untuk 2-3 porsi dalam satu hari. Selanjutnya yaitu protein. Nah, protein ini merupakan zat pembangun yang penting bagi kesehatan tubuh karena protein bisa menghasilkan 4 kilokalori dari 1 gram protein saja. Porsi protein yang dianjurkan yaitu sebesar 2-4 porsi makan dalam sehari. Nah, kita tidak boleh melewatkan protein karena kekurangan protein akan berdampak buruk bagi kesehatan kita, yaitu seperti menghambat pertumbuhan bagi anak atau kita sebut dengan stunting. Kemudian juga dapat menurunkan sistem imun tubuh kita. Garam, gula, dan minyak ini berada pada puncak tumpeng gizi seimbang, yaitu diartikan bahwa kita tidak boleh terlalu banyak mengonsumsi jenis makanan ini. Nah, porsi yang dianjurkan untuk mengonsumsi gula, garam, dan lemak minyak ini juga dianjurkan, yaitu untuk gula maksimal 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram per hari, untuk garam maksimal 1 sendok teh atau sekitar 5 gram per hari, kemudian untuk minyak atau lemak yaitu sebesar 5 sendok makan atau setara dengan 67 gram per hari. Terakhir yaitu air putih merupakan komponen yang tidak kalah penting karena fungsinya sangat banyak bagi tubuh. Fungsinya seperti untuk membentuk tubuh, mengatur suhu tubuh, melarutkan zat-zat tertentu, dan sebagai media pembuangan racun atau serta sisa metabolisme tubuh. Nah, pada pedoman gizi seimbang kita dianjurkan untuk meminum minimal 8 gelas per hari atau sesuai kebutuhan masing-masing. Hal itu dikarenakan untuk mencegah dehidrasi yang nantinya mungkin bisa berkembang menjadi masalah yang lebih lanjut. Selain untuk memerhatikan gizi yang seimbang, kita juga harus menerapkan perilaku hidup bersih untuk mencapai pola hidup yang sehat, untuk mencegah berbagai infeksi atau menimbulkan berbagai penyakit yang akan timbul dari lingkungan kita, yaitu kita diharuskan untuk mencuci tangan dengan air dan menggunakan sabun, mengonsumsi makanan sehat dan bersih, kemudian memakai toilet yang bersih, memberantas jentik nyamuk, kemudian untuk tidak merokok karena merokok pastinya akan menimbulkan berbagai penyakit bukan hanya untuk perokok tetapi untuk yang non perokok juga. Kemudian untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan kita sendiri. Kemudian untuk membuang sampah pada tempatnya karena agar membuat lingkungan kita menjadi bersih. Dan yang terakhir yaitu untuk rutin berolahraga. Nah, dari beberapa penjelasan tentang pedoman gizi seimbang, kita ketahui bahwa pedoman gizi seimbang memiliki 4 pilar pedoman gizi seimbang, yaitu untuk mengonsumsi beragam makanan karena tidak ada makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang diperlukan untuk tubuh, yaitu dengan memakan makanan yang mengandung makronutrien, yaitu yang mengandung karbohidrat, serat, protein maupun lemak baik, dan mikronutrien, yaitu yang mengandung vitamin serta mineral yang banyak. Yaitu selanjutnya yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Hidup bersih pastinya akan membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya yaitu melakukan aktivitas fisik. Sudah beberapa kali disinggung bahwa rajin bergerak dan berolahraga akan membantu kita untuk mengendalikan berat badan. Selain itu juga rutin berolahraga dapat membuat kita mengurangi stres, membuat tidur menjadi lebih nyenyak, membangun otot, serta menjaga memori dan kesehatan otak dengan baik. Kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Kita dapat melakukan aktivitas fisik seperti jogging, berlari, berenang, maupun bersepeda. Memantau dan memperhatikan berat badan ideal. Kita harus memantau berat badan dan tetap mempertahankan berat ideal agar indeks massa tubuh atau IMT kita tetap berada pada batas normal. IMT itu merupakan pengukuran lemak tubuh berdasarkan tinggi dan berat badan. Nilai IMT yang tinggi menandakan bahwa akan kelebihan berat badan atau obesitas, sehingga kita harus menurunkan. Sebaliknya, nilai IMT yang rendah
atau di bawah normal, artinya memiliki kekurangan asupan kalori maupun protein sehingga perlu dinaikkan. Nah, kedua keadaan ini juga tentunya tidak baik untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai penyakit berdatangan. Nah, yang terakhir ada pesan umum dari pedoman gizi seimbang, yaitu yang pertama, yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Banyaklah untuk memakan sayuran dan buah-buahan. Kemudian biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kemudian batasi konsumsi panganan manis, asin maupun berlemak. Melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Kemudian mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Biasakan sarapan pagi dan biasakan minum air putih yang cukup dan aman, dan biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja hubungi saya. Terima kasih. Untuk sumbernya saya cantumkan di bawah. Ya, saya Karunia Isnaini ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan di paparan bahwa terdapat penyakit yang timbul akibat ketidakseimbangan gizi, itu seperti anemia, lalu juga ada hipertensi, jantung koroner, dan diabetes mellitus. Nah, mengapa sih penyakit itu dapat terjadi? Dan selain itu, adakah penyakit lainnya yang timbul akibat ketidakseimbangan gizi? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Karunia yang telah bertanya. Untuk penyakit yang telah disebutkan Karunia itu timbul karena ketidakseimbangan gizi yang diterima oleh tubuh. Untuk penyakit anemia ditimbulkan karena seseorang kekurangan zat besi. Nah, zat besi itu apa sih? Zat besi itu merupakan zat yang berfungsi untuk memproduksi sel darah merah, kemudian untuk membantu menyimpan dan membawa oksigen dalam darah ke jaringan seluruh tubuh. Nah, jika sel darah merah ini sedikit, maka organ dan jaringan tidak akan mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, kemudian untuk penyakit hipertensi, jantung koroner maupun diabetes mellitus itu merupakan penyakit degeneratif yang biasanya timbul pada lansia, ada siapapun, apalagi pada seseorang yang memiliki gaya hidup yang buruk maupun memiliki faktor genetik. Untuk penyakit hipertensi atau yang biasa kita sebut tekanan darah tinggi, itu terjadi di mana seseorang memiliki tekanan darah tinggi atau tensinya melebihi dari 140 mmHg. Penyakit ini timbul karena seringnya mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan garam dan kafein yang tinggi, kurangnya mengonsumsi buah dan sayur, dan juga bisa dikarenakan karena mengonsumsi minuman yang beralkohol. Selanjutnya yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit ini timbul karena adanya penumpukan plak kolesterol atau lemak dalam darah yang mengakibatkan pembuluh darah mengalami penyempitan sehingga pasokan darah, oksigen maupun nutrisi pada seluruh tubuh menjadi terhambat. Untuk penyakit diabetes mellitus, yaitu penyakit yang terjadi karena penumpukan glukosa dalam darah, di mana fungsi insulin yang mengubah glukosa menjadi energi ini memiliki dua tipe, yang biasanya diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat dan faktor genetik. Selain itu, penyakit yang ditimbulkan akibat ketidakseimbangan gizi seperti kwashiorkor atau penyakit malnutrisi protein. Marasmus merupakan penyakit akibat kekurangan protein dan kalori yang sangat parah. Terdapat penyakit stunting atau penghambatan pertumbuhan tubuh, obesitas, malnutrisi, beri-beri. Seperti itu, Karunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Isna Malika ingin bertanya kepada Elisa Julianti. Pertanyaannya, jika kita ingin menerapkan pola hidup sehat dengan gizi yang seimbang, makanan apa saja yang sebaiknya kita hindari? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Azhara atas pertanyaannya. Nah, izinkan saya untuk menjawab. Nah, makanan yang sebaiknya kita hindari ketika kita melakukan pola hidup sehat yaitu daging olahan seperti sosis, kornet maupun daging olahan lainnya, karena mengonsumsi daging olahan ini bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular, diabetes, bahkan pembengkakan dalam tubuh kita. Kemudian untuk mengurangi makanan yang gurih seperti saus spaghetti, mayones, salad maupun kacang panjang dan sup. Nah, makanan itu akan menyebabkan fluktuasi gula darah sehingga menyebabkan kadar gula darah yang tinggi maupun rendah. Kemudian menghindari minuman yang bersoda. Kita ketahui bahwa minuman bersoda biasanya mengandung pemanis buatan yang dapat menyebabkan kita menjadi lebih mudah terserang penyakit diabetes. Kemudian makanan cepat saji karena tingginya kandungan sodium serta karbohidrat sehingga dapat menimbulkan kita menjadi obesitas. Kemudian margarin hanya memunculkan lemak jenuh yang pastinya tidak baik untuk kesehatan jantung. Kemudian pizza memiliki kandungan sodium, lemak hingga kalori yang tinggi sehingga lagi-lagi akan mengganggu
kesehatan jantung. Kemudian ada mie instan, pastinya kita sering sekali memakan mie instan karena rasanya yang enak dan mudah dibuatnya. Tetapi dalam sebungkus mie instan itu terdapat kandungan natrium yang tinggi, lemak jenuh, dan berbagai beban glikemik. Meningkatkan resiko penyakit diabetes, jantung maupun stroke, terutama bagi seseorang yang mengalami sindrom metabolik. Kemudian kita harus menghindari makanan yang kandungan gula, garam, dan lemak yang banyak karena dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan dapat membuat kita mengalami obesitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erang Satria dengan NIM 38. Yang ingin bertanya kepada Elisa, bagaimana cara konsisten menerapkan pola hidup sehat sedangkan banyak godaan seperti junk food dan gorengan-gorengan lainnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan Raka Satria, terima kasih untuk Raka Satria telah bertanya kepada saya untuk menerapkan konsistensi dalam menerapkan pola hidup yang sehat, yaitu tanamkan dalam diri kita bahwa kesehatan merupakan hal yang lebih penting daripada kita memakan makanan yang viral tetapi tetap saja menimbulkan penyakit. Kemudian kita harus membuat jurnal pola makan maupun rutin berolahraga sehingga kita akan lebih termotivasi untuk tetap menjalankan pola hidup yang sehat. Kemudian jangan lupa memberikan hadiah kepada diri kita sendiri atau self reward ketika kita sudah mencapai sesuatu yang keinginan kita. Dan yang terakhir, untuk meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda agar tetap konsisten dan tetap semangat. Seperti itu Raka Satria, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, saya Satria Yunda, izin bertanya, bagaimana menerapkan pola hidup sehat dalam satu hari dari awal bangun tidur sampai terlelap lagi? Terima kasih. Satria Yulindra, terima kasih telah bertanya. Nah, untuk pertanyaan Satria ini mungkin dari pengalaman saya sendiri aja ya. Nah, kita sudah memiliki kualitas tidur yang baik, yaitu dengan minimal tidur selama 7 jam dalam per hari. Jadi misalnya ketika kamu tidur pada jam 11 malam, juga terbangun di jam 5 pagi. Kemudian saat terbangun dari tidur, biasakan untuk minum segelas air putih karena untuk detoks alami tubuh kita. Selain itu untuk memperlancar proses pencernaan dalam tubuh kita. Dan juga pastinya untuk membantu tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Kemudian setelah bangun tidur, bersihkan diri kita dengan mandi, kemudian lanjut saja selama minimal 30 menit. Kemudian setelah itu berolahraga pagi hari ini juga pastinya mengurangi stres dan membantu tubuh kita agar lebih bugar untuk menjalani aktivitas seharian. Kemudian jangan lupa untuk sarapan dengan makanan yang sehat. Nah, tetapi perlu digarisbawahi nih, untuk orang Indonesia jangan malah sarapan dengan nasi uduk atau lontong sayur. Itu merupakan makanan yang memiliki kandungan lemak yang tinggi tetapi bisa diganti dengan menggunakan roti gandum, salad buah maupun makanan sehat lainnya. Intinya kita tidak boleh melewatkan sarapan pagi karena sarapan pagi dapat membantu penyerapan makanan secara maksimal, terbantu dalam aktivitas seharian agar lebih setelah itu beraktivitaslah sesuai dengan yang biasa kita lakukan, seperti misalnya bekerja atau bersekolah atau membantu orang tua ataupun yang lainnya. Dan jangan lupa untuk menerapkan minum air putih yaitu sebanyak 8 gelas per hari dengan tidak melupakan makanan sehatnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk makan siang agar tubuh kita dapat bekerja lebih baik hingga selesai beraktivitas. Nah, setelah selesai beraktivitas, kita harus membersihkan diri kita dengan mandi agar lebih segar dan lebih bersih tubuh kita pastinya. Kemudian kita lanjut dengan makan malam dengan memakan makanan yang sehat juga. Ingat ya, jangan hindari makanan yang mengandung banyak lemak ataupun goreng-gorengan, ataupun jangan memakan makanan cepat saji karena memiliki banyak kandungan natrium. Dan setelah itu tidurlah dengan nyenyak, kemudian ulangi pola hidup yang sehat Anda. Nah, seperti itu Satria Yulindra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Rahmawati dengan NIM 1201619015 dari kelas 2 PB2 ingin bertanya, apakah panduan piring makanan harian untuk memenuhi asupan gizi? Terima kasih. Terima kasih untuk Dinda Putri atas pertanyaannya. Nah, mungkin pembagian porsi makanan kita yaitu untuk setengah piring itu kita mengisi piring makan dengan sayur dan buah-buahan dengan beragam jenis dan yang kita suka. Kemudian seperempat piring makan kita berisi makanan yang mengandung sumber protein dan lemak sehat seperti ikan, ayam, dan kacang-kacangan. Kita juga perlu menggarisbawahi bahwa kita harus menghindari berbagai jenis makanan daging olahan. Kemudian seperempat
berisi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, seperti biji-bijian utuh, nasi, gandum maupun pasta. Kita juga harus menghindari berbagai makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi, seperti memakan kue, biskuit maupun kue basah. Kemudian menggunakan minyak yang sehat seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung maupun minyak canola untuk mengolah makanan dan untuk menghindari kolesterol maupun lemak jenuh yang jahat bagi tubuh kita. Kemudian kita harus mengonsumsi air putih dengan cukup dan membatasi konsumsi susu maupun beragam produk olahan lainnya. Kita harus mementingkan minum air putih yang cukup ya. Baik, akan saya tutup presentasi saya sekali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penyebutan. Terima kasih, saya ucapkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi pendengar semua.